Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Faisal dari Codingers. Kali ini kita akan belajar tentang use case diagram. Apa itu use case diagram? Kalau kita lihat dari hierarki berikut ini, use case adalah bagian dari UML diagram dan termasuk ke dalam behavior diagram. Jadi use case diagram ini menjadi sebuah bahasa pemodelan untuk menggambarkan kelakuan atau behavior pada suatu sistem perangkat lunak yang akan dibuat nanti. Use case mendeskripsikan suatu interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat, dan juga use case digunakan untuk menggambarkan skenario fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem perangkat lunak, serta siapa saja yang berhak untuk menggunakan fungsi-fungsi tadi, atau yang tadi saya sebut dengan aktor. Jadi siapa tadi adalah aktornya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat apa saja komponen dasar dari use case diagram. Yang pertama adalah use case itu sendiri yang berbentuk oval seperti ini. Inilah komponen yang disebut dengan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. Biasanya komponen ini dinyatakan dengan menggunakan sebuah kata kerja di awal frase nama use case. Contohnya cari data mahasiswa seperti ini. Berarti di dalam sistem ini terdapat sebuah fungsionalitas untuk melakukan pencarian data mahasiswa. Oke. Berikutnya adalah siapa yang berhak mengakses fungsionalitas cari data ini. Itulah yang disebut dengan aktor tadi. Aktor atau disebut juga sebagai pelaku dalam hal ini. Pelaku ini bisa berupa orang, jabatan, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang akan dibuat. Biasanya dinyatakan dengan kata benda. Ya, dinyatakan dengan kata benda. Contohnya di sini adalah operator. Selain operator mungkin mahasiswa, kemudian ada dosen, kemudian ada admin, kemudian ada rektor, dan lain-lain. Berikutnya adalah bagaimana menghubungkan antara operator atau aktor ini dengan use case. Disinilah kita menggunakan yang namanya asosiasi. Komponen ini adalah sebuah komponen yang digunakan untuk menggambarkan relasi antara use case dengan aktornya, atau siapa yang berhak mengakses fungsionalitas tadi. Dan yang harus kita ingat di sini adalah relasi antara aktor dengan use case atau sebaliknya itu selalu menggunakan garis lurus tanpa anak panah. Ingat, garis lurus tanpa anak panah. Contohnya seperti ini. Ada operator dan bisa mengakses fungsionalitas dan kelola data mahasiswa. Ingat ya, yang perlu kita ingat di sini adalah relasinya pasti garis lurus, bukan panah. Jangan sampai salah. Komponen berikutnya adalah general atau relasi umum khusus. Kenapa disebut relasi umum khusus? Maksudnya adalah ada sebuah fungsi yang satu itu adalah fungsi yang lebih umum daripada fungsi yang lainnya, atau ada use case yang sifatnya
atau kontrolnya lebih umum daripada use case yang lain. Dan aturannya di sini panah itu mengarah kepada use case yang lebih umum atau lebih besar kontrolnya. Contohnya adalah seperti berikut ini. Ada operator, kemudian ada 3 use case, yaitu mengelola data, ubah data, dan hapus data. Nah, di sini relasi antara mengelola data dengan ubah data dan hapus data adalah general. Karena mengelola data ini sifatnya lebih umum atau kontrolnya lebih besar daripada ubah data dan hapus data. Karena di dalam mengelola kita pasti melakukan perubahan data dan menghapus data contohnya. Sehingga relasinya kita bisa menggunakan general. Oke, semoga mudah dipahami ya. Komponen yang berikutnya adalah extends. Komponen ini digunakan untuk menggambarkan sebuah relasi use case tambahan ke sebuah use case yang lain. Jadi ada use case yang ditambahkan ke dalam use case yang lain. Dan use case ini atau use case yang ditambahkan tadi akan dijalankan hanya pada kondisi tertentu saja. Jadi use case utama atau yang menambahkan bisa berjalan sendiri meskipun tanpa use case yang ditambahkan. Karena use case yang ditambahkan tadi hanya akan dijalankan pada kondisi tertentu saja. Jadi ini adalah relasi tambahan gitu ya. Sifatnya tambahan saja. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Ada aktor atau operator di sini. Kemudian ada use case validasi user dan ada display error. Nah, ketika sistem melakukan validasi user dan ada kesalahan, misalkan kita salah memasukkan username dan password, maka sistem harus bisa menampilkan pesan kesalahan, atau dalam hal ini adalah use case display error tadi. Berarti di sini use case display error atau fungsionalitas display error hanya akan dijalankan ketika ada kesalahan pada proses validasi user. Tapi kalau proses validasi user tidak ada kesalahan atau usernya sah, maka dia tidak perlu menampilkan display error. Maka dalam hal ini relasinya menggunakan extend. Karena use case display error hanya akan dijalankan pada kondisi tertentu saja. Oke, mudah ya teman-teman ya. Komponen berikutnya adalah include. Include di sini menggambarkan relasi dari sebuah use case yang memerlukan use case lain untuk menjalankan fungsinya, atau istilahnya adalah adanya ketergantungan atau dependency injection. Contohnya misalkan seperti ini. Ada operator, kemudian ada 2 use case, yaitu kelola data mahasiswa dan cek status login. Nah, logikanya adalah untuk mengelola data mahasiswa, maka harus dicek dulu status loginnya. Apakah dia berhak untuk mengakses use case ini atau tidak. Dalam arti lain, proses cek status login akan selalu dijalankan ketika ada operator yang mengelola data mahasiswa. Jadi kelola data mahasiswa di sini tergantung dari cek status login. Karena cek status login akan selalu dijalankan. Kondisi apapun dia akan selalu dijalankan. Maka dalam hal ini relasinya adalah include. Dan panah mengarah kepada yang ditambahkan. Jadi kebalikan dari extend dan general tadi. Kalau extend dan general tadi, panah mengarah kepada yang kontrolnya lebih besar. Tapi kalau include, panah mengarah kepada yang
digunakan atau yang ditambahkan. Berarti dalam hal ini cek status login diinkludkan di dalam kelola data mahasiswa. Atau kebalikannya, kelola data mahasiswa membutuhkan cek status login. Begitu. Kemudian apa perbedaannya antara include dengan extend tadi? Kalau tadi diperhatikan mungkin ada beberapa perbedaan pastinya. Ya. Saya analogikan seperti ini. Misalkan setiap kita bersin itu kita selalu membuka mulut. Karena itu secara refleks ketika kita bersin, mulut kita pasti terbuka. Ya. Tidak mungkin kita refleks mulut kita ditutup. Refleks yang paling banyak adalah membuka mulut atau minimal menutup mata. Jadi secara tidak sadar kita menutup mata atau kita membuka mulut, karena itu sudah refleks yang pasti akan dijalankan. Berarti karena ini sudah pasti, maka relasinya adalah include. Dan ingat tadi panah mengarah kepada yang kontrolnya lebih kecil atau yang digunakan tadi. Bagaimana dengan extend? Extend di sini saya gambarkan dengan permisi. Jadi ucapan permisi ini ketika kita bersin itu hanya kita lakukan ketika kita berada di lingkungan yang banyak orang. Jadi ketika kita bersin di sekitar kita banyak orang, kita harus mengucapkan permisi. Tapi kalau kita sendirian di ruangan tersebut, maka kita tidak perlu mengucapkan kata permisi. Dalam hal ini, ucapan permisi ini adalah kondisional. Maka relasinya adalah extend karena dia kondisional. Jadi bersin tidak harus selalu mengucapkan permisi, tidak tergantung dia. Begitu perbedaannya. Semoga mudah dipahami ya. Nah, yang terakhir dari saya, ini ada satu contoh sebuah sistem KRS. Sistem KRS di sini yang dibatasi oleh garis di sini ya, garis frame atau garis aplikasi. Di sistem KRS sederhana ini sederhana saja, ada dua aktor yaitu mahasiswa dan dosen wali yang terlibat. Ada beberapa use case. Yang pertama adalah login, kemudian ada lihat daftar mata kuliah dan kelola KRS. 3 use case ini diakses oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa yang pertama pasti dia akan login dulu. Nah, di dalam login ini sama seperti contoh sebelumnya, terhubung dengan atau ada relasi dengan validasi user, di mana relasinya adalah include, karena setiap login pasti usernya divalidasi, username dan password misalkan. Kemudian jika login kita salah, ya, maka kita di sini prosesnya akan menampilkan sebuah pesan error. Jadi ini adalah kondisional. Hanya pada saat login salah, maka relasinya adalah extend. Ya, ingat antara use case dan aktor di sini relasinya adalah garis lurus, bukan panah. Kemudian mahasiswa berhak juga untuk mengakses proses lihat daftar mata kuliah yang bisa diambil pada semester tersebut. Kemudian ada kelola KRS, di mana kelola KRS di sini ada subnya juga, yaitu input KRS dan mencetak hasil KRS. Sehingga relasinya di sini adalah general. Karena kelola KRS di sini sifatnya lebih atau kontrolnya lebih umum daripada input dan cetak hasil. Ya, maka panahnya mengarah kepada yang lebih umum. Kemudian dengan dosen wali juga sama. Di sini juga ada relasi dengan login. Ya, dicek validasi usernya, kemudian baru ke kelola hasil KRS. Jadi hasil KRS dari mahasiswa ditampilkan di sini. Ya, jadi dia berhak untuk menampilkan hasil KRS, melakukan validasi KRS dan membatalkan validasi KRS.
Dan di sini relasinya adalah general sifatnya. Karena kelola hasil KRS ini lebih umum daripada validasi KRS, batalkan validasi, dan tampilkan KRS. Oke, ini adalah sistem KRS sederhana saja. Mungkin teman-teman bisa merancangnya lebih lengkap mungkin ya. Misalkan untuk login dan untuk mengakses semua data ini harus terhubung dengan proses koneksi database misalkan, atau cek hak akses misalkan, dan sebagainya. Mungkin teman-teman semoga mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton. Like jika suka dan dislike jika tidak suka. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.